Selamat datang di video pembelajaran disiplin positif. Pada video sebelumnya, kita telah membahas tentang prinsip-prinsip disiplin positif dan bagaimana memberikan reinforcement ataupun punishment yang merupakan bagian penting dalam proses penerapan disiplin positif, khususnya di sekolah. Pada video ini, kita akan fokus membahas tentang manajemen konflik. Pertanyaannya adalah, apa hubungan antara manajemen konflik dan penerapan disiplin positif? Perilaku misbehave yang terjadi di sekolah salah satunya berawal dari konflik yang tidak dapat diatasi dengan baik. Konflik yang tidak dapat diantisipasi dan tidak dapat ditindaklanjuti dengan cara yang tepat bisa berakibat pada terciptanya kultur atau kondisi tidak kondusif di sekolah. Maka dari itu, mengapa guru dan siswa penting memahami gambaran umum mengenai konflik serta metode penanganan konflik itu sendiri. Tujuan dari video pembelajaran ini yakni Bapak Ibu guru dapat mengetahui jenis-jenis konflik yang berpotensi terjadi di sekolah. Selanjutnya, paling tidak Bapak Ibu guru juga mampu menerapkan atau memahami prinsip-prinsip dalam mengelola konflik di sekolah sesuai dengan prinsip disiplin positif. Yang ketiga, Bapak Ibu guru juga diharapkan mampu menerapkan langkah-langkah bernegosiasi dan mediasi untuk mengatasi konflik yang terjadi di sekolah. Ketika saya membawakan materi ini di depan guru ataupun bersama guru, saya sering bertanya kepada guru ataupun siswa terkait apa yang mereka pahami tentang konflik atau bagaimana mereka mendefinisikan konflik itu sendiri. Yang menarik adalah sebagian besar dari mereka mendefinisikan konflik sebagai sesuatu yang negatif atau negative term. Misalnya saja, konflik itu masalah yang harus dihindari, atau konflik itu adalah pertikaian, dan beberapa negative term lainnya. Itu tidak salah, namun cara kita mendefinisikan sesuatu tentunya akan mempengaruhi cara kita berpikir tentang sesuatu tersebut. Misalnya, ketika kita mendefinisikan konflik sebagai sesuatu yang negatif, maka kita akan berusaha untuk menghindari hal tersebut. Padahal, konflik adalah sesuatu yang alamiah dan tidak bisa dihindari. Yang harus dilakukan adalah bagaimana kita mampu menangani konflik tersebut dengan baik, bukan dihindari. Konflik bisa terjadi di mana saja, termasuk di sekolah. Konflik di sekolah dapat terjadi di dalam kelas maupun di luar kelas. Di dalam kelas, konflik yang terjadi biasa antar peserta didik maupun antara guru dan peserta didik. Sedangkan di luar kelas, konflik bisa terjadi antara peserta didik yang berasal dari kelas atau jenjang berbeda maupun antara peserta didik dengan guru dan warga sekolah lainnya. Nah, pertanyaannya adalah, sebenarnya konflik itu apa? Konflik tersebut dapat diartikan sebagai sesuatu peristiwa yang terjadi karena adanya perbedaan antara satu dengan lainnya. Jadi, apakah perbedaan tersebut termasuk hal yang negatif atau hal yang perlu dihindari? Pastinya tidak. Yang perlu kita lakukan adalah mengelola atau menangani dengan baik perbedaan tersebut. Terdapat beberapa faktor yang cenderung dapat memicu konflik di sekolah. Misalnya saja, komunikasi. Proses komunikasi dapat menyebabkan dan memperbaiki konflik, seperti halnya keterampilan lainnya. Maka dari itu, komunikasi yang efektif harus dipelajari oleh guru dan siswa. Komunikasi yang tidak efektif dapat menciptakan kesalahpahaman, baik antar siswa maupun antar guru. Maka dari itu, komunikasi yang efektif termasuk bagaimana cara kita mendengarkan secara aktif adalah cara di mana perselisihan dapat dicegah, dikelola, atau diselesaikan dengan baik. Faktor selanjutnya adalah persaingan. Di sekolah tentunya persaingan antar siswa sangatlah terlihat. Persaingan untuk mendapatkan peringkat yang terbaik, persaingan untuk menduduki jabatan tertentu, ataupun persaingan dalam bentuk hal lainnya. Hal tersebut berpotensi akan menghasilkan konflik. Nah, faktor selanjutnya adalah inkonsistensi. Setiap kali kebijakan sekolah atau aturan yang dibuat oleh guru diterapkan secara tidak konsisten, kesalahpahaman cenderung terjadi. Ketidakkonsistenan di sekolah dalam memperlakukan siswa adalah salah satu sumber dari konflik yang terjadi di sekolah. Faktor lainnya adalah keragaman. Individu ya adalah individu,
dan mereka berbeda dalam banyak hal. Perbedaan-perbedaan ini seringkali merupakan titik awal terjadinya konflik di sekolah. Dan setiap individu ini perlu memahami gaya mereka sendiri dan belajar bagaimana menerima gaya yang berbeda. Prinsip penanganan konflik di sekolah dapat dilakukan dalam beberapa hal. Misalnya, ketika terjadi konflik, guru harus menghentikan konflik pada saat itu juga. Guru perlu memastikan bahwa peserta didik yang sedang berkonflik tidak berlanjut untuk saling menyakiti baik secara fisik maupun secara verbal. Yang kedua, guru dapat memastikan untuk menindaklanjuti konflik yang terjadi. Cara yang dapat dilakukan adalah, jika konflik terjadi di dalam kelas, guru dapat meminta peserta didik untuk kembali fokus ke proses pembelajaran, agar tidak mengganggu proses pembelajaran yang sedang berlangsung. Selanjutnya, siswa yang sedang berkonflik diminta untuk menenangkan diri. Demikian pula dengan siswa lainnya. Selanjutnya, siswa yang berkonflik diminta untuk bertemu dengan guru di ruang guru ataupun di ruang BK. Dan pertemuan dilakukan dalam suasana yang menjamin privasi masing-masing siswa tentunya. Selanjutnya, guru dapat mempersilahkan masing-masing peserta didik yang berkonflik atau bertengkar untuk menceritakan apa saja yang mereka alami dan rasakan. Perlu dicatat bahwa semua peserta didik bercerita. Guru disarankan tidak memotong pembicaraan dan tidak memberikan justifikasi terhadap pendapat dari siswa tersebut. Nah, setelah semua siswa berbicara, mulailah guru memberikan penyadaran dengan menggunakan pendekatan disiplin positif. Ajaklah siswa untuk berdiskusi dan berdialog untuk mencari solusi yang akan disepakati jika peserta didik kesulitan dalam mencari solusi bersama. Guru dapat mengajukan beberapa alternatif untuk menemukan solusi yang tepat untuk kedua siswa tersebut. Setelah alternatif solusi disepakati, peserta didik diajak dan didorong untuk saling memaafkan. Namun jika mereka merasa belum bisa untuk saling memaafkan, maka guru disarankan untuk tidak memaksakan. Berilah pengertian kepada masing-masing bahwa setiap orang butuh waktu untuk itu. Baik itu waktu untuk memaafkan, dan hal tersebut adalah hal yang sangat wajar. Jika guru menemukan kendala dalam mengatasi konflik yang terjadi, guru bisa saja meminta bantuan kepada pihak lain, misalkan ke guru BK atau guru mata pelajaran lainnya atau kepala sekolah misalkan. Nah, itulah tadi beberapa teknik yang dapat dilakukan oleh guru ketika menangani konflik yang terjadi di dalam kelas ataupun di luar kelas. Namun tentunya terdapat beberapa metode lainnya yang dapat diterapkan, misalnya metode negosiasi. Ketika terdapat konflik antara dua orang atau lebih, tentunya mereka membutuhkan komunikasi untuk mencapai kesepakatan. Proses komunikasi antara dua pihak ini yang mengalami konflik ini yang bertujuan untuk mencapai kesepakatan yang disebut dengan negosiasi. Kemampuan untuk bernegosiasi adalah keterampilan hidup yang bukan hanya untuk orang dewasa. Namun, anak-anak juga harus diajarkan dari kecil bagaimana bernegosiasi dan mereka harus dibiasakan untuk bernegosiasi. Guru yang selalu mendorong siswanya atau mengizinkan siswanya untuk bernegosiasi tentunya akan berdampak pada kemandirian dan tanggung jawab siswa tersebut. Apa saja sih hal yang bisa dinegosiasikan oleh siswa dan guru di sekolah? Misalkan posisi tempat duduk siswa di kelas. Siswa misalkan ingin duduk di depan atau di belakang atau posisinya ingin diubah. Nah, itu bisa dinegosiasikan antara siswa dan guru. Selanjutnya terkait gaya belajar, misalkan bagaimana metode yang digunakan, bagaimana fasilitas pembelajaran digunakan, itu bisa dinegosiasikan antara siswa dan guru. Bahkan pekerjaan rumah juga bisa dinegosiasikan. Misalkan ketika siswa tidak mampu mengerjakan dan dia membutuhkan extra time, paling tidak siswa bisa berani bertanya kepada guru ataupun bernegosiasi. Tentunya guru juga harus mampu menerima dan mengizinkan siswa untuk bernegosiasi ketika siswa tentunya mempunyai alasan yang kuat mengapa mereka ingin mendapatkan extra time dalam mengerjakan pekerjaan rumah. Kesimpulannya adalah terdapat banyak kesempatan untuk mengajarkan keterampilan negosiasi pada siswa, sehingga tidak semua keputusan guru itu bersifat permanen.
Jadi, terdapat kemungkinan-kemungkinan siswa bernegosiasi dengan guru terkait hal-hal tersebut. Inti dari negosiasi adalah untuk memberikan setiap siswa kesempatan untuk merasa didengar, untuk menawarkan solusi yang dapat disepakati bersama. Nah, bagaimana kalau mediasi ternyata tidak berfungsi dengan baik ketika menangani konflik? Nah, alternatif lainnya adalah mediasi. Ketika konflik tidak dapat diselesaikan dengan negosiasi, maka konflik tersebut harus diselesaikan dengan bantuan pihak ketiga yang bersifat netral yang nantinya akan memediasi kedua pihak yang mengalami konflik. Proses tersebut dinamakan mediasi. Keterampilan apa saja yang penting dimiliki guru sebagai mediator? Beberapa keterampilan yang penting dimiliki oleh mediator dalam hal ini adalah guru. Misalnya yang pertama, orientasi. Guru harus menentukan sikap dengan tegas dan berusaha untuk menyelesaikan konflik dengan cara yang menguntungkan kedua belah pihak. Yang kedua, persepsi. Artinya, memahami sudut pandang kedua belah pihak pada situasi konflik tertentu. Yang ketiga, emosi. Jadi, guru diharapkan dapat mengelola perasaan negatif seperti kemarahan, frustasi, dan ketakutan. Yang keempat adalah komunikasi. Ya, guru diharapkan mampu mendengarkan dan berbicara dengan kedua belah pihak sehingga memungkinkan pertukaran fakta dan perasaan yang efektif. Dan yang terakhir adalah berpikir kreatif. Jadi, guru diharapkan dapat melakukan curah gagasan berbagai pilihan untuk menyelesaikan konflik tersebut. Itulah tadi gambaran umum terkait manajemen konflik dan hubungannya dalam penerapan disiplin positif di tingkat sekolah. Harapannya melalui video ini, kita sebagai guru, tenaga pendidik, dapat menerapkan hal tersebut dalam proses pembelajaran ataupun di tingkat sekolah secara umum. Sekian dari saya dan sampai jumpa di video-video pembelajaran lainnya terkait bagaimana menerapkan disiplin positif di sekolah. Salam disiplin positif, salam anak Indonesia.